ulang sebentar lah ya. Oke, jadi untuk yang speed 1, ini kan berangkatnya dari sebelah kanan sendiri. Jadi zaman yang paling ujung ini bisa dibilang ini gear 1. Kemudian geser ke kiri nanti ada gear 2, gear 3, dan gear 4. Ya kan? Jadi kalau posisinya forward 1 atau F1 ya, F1 itu forward 1, maka putaran dari input shaft itu akan diteruskan langsung oleh gigi A, kemudian gigi A otomatis ya, karena dari awal akan terus memutar gigi F sama gigi J, kemudian gigi F ini nanti diteruskan ke counter shaft. Nah, counter shaft itu nanti akan diteruskan ke gear E sama D ya. Nah, dibelokkan ke gigi D, gigi 1, baru ke main shaft. Nah, dari main shaft nanti itulah sebagai output putarannya atau output shaft. Ini speed 1. Nah, kalau misalkan mau milih F2, berarti nanti yuknya nanti itu yang akan bekerja atau yang akan bergerak itu yang ada di di gear nomor 2 gitu kan ya. Yang ini nanti otomatis sudah nggak aktif lagi, tinggal geser yang yuk yang ada di gear 2 ini digeser ke kanan. Nah, nanti akan berhubungan dengan gear H yang ada di counter shaft ya kan, sehingga nanti berubah dari speed 1, speed 2-nya lewat gear H, kemudian gigi 2, baru ke main shaft atau output shaft. Yang F3 ini juga sama. Jadi yang dipindah nanti adalah yuk dari gear gigi 3 digeser ke kanan. Nah, nanti ini akan berhubungan dengan gear G yang ada di counter shaft. Nah, yang terakhir G4. Kalau 4 tadi ini langsung dihubungkan gitu ya. Yuk langsung dihubungkan ke kiri ini otomatis langsung berhubungan dengan gear A. Jadi kalau sudah posisi seperti ini langsung bablas saja dari input, kemudian A langsung ke main shaft. Nah, kalau udah nyambung jadi satu seperti itu, maka putaran dari input shaft dengan main shaft itu jadi sama. Nah, kalau udah sama itu berarti tidak ada perbedaan putaran tuh. Speednya udah ngikutin inputan dari engine lah ya ibaratnya. Engine-nya muter seberapa, ya itulah putaran daripada output shaft-nya nanti kan gitu. Speed tinggi intinya, kecepatan tinggi. Itu ya, jadi untuk speed majunya. Bagaimana kalau speed mundur? Nah, mundur itu reverse lah ya. Atau R1, R2 gitu kan, dan seterusnya. R-nya itu berarti reverse. Nah, coba di video tadi ada nggak ya? Saya balik ke video tadi. Sudah azan ya di sana ya. Oke, ini saya lanjut sedikit lagi ya. Nah, ini kita lanjut. Tadi ada yang ribet nggak di sini? Oh, nggak ada, ini constant mesh ya. Ternyata ini lanjut constant mesh, nggak jadi kalau begitu. Oke, untuk yang reverse, yang mundur, kalau dari gambar ini berarti yang dimanfaatkan yang mana nih sekarang shaft-nya? Dari input kemana itu? Halo?
Nah, untuk reverse dia akan melewati shaft yang atas atau apa tadi? Intermediate ya. Kenapa kok lewat atas, nggak lewat bawah? Karena kan putaran gearnya beda Pak antara mundur sama maju. Ya, kalau di atas nanti jadinya apa? Kalau di atas jadinya mundur, sebaliknya dari yang di bawah. Nah, coba nih, kalau ini R1 kan berarti dari A, kemudian kemana lagi? Dari A ke apa? Ke gear M, lalu yoknya yang R1 diarahkan ke M, ke kanan R1-nya. Tar, M tadi yang mana M? Ini ya. Ya Pak, betul. Tadi kan dari A ke J dulu. Ke Dari A J. ke itu Pak, ke M dulu dia. Nanti kan baru digerakkan apa yoknya R1-nya ke kanan, baru ngubung ke R1. M itu kan di sini kan ya. Ya yang di atas Pak. Nah, ini kan. Ya Pak. Sorry. Saya buka lagi. Kan yang A itu hubungnya kiri sama kanan. Yang buat maju sama mundur. Nanti kan Ini loh, yang tadi pertama kali kalau dia netral. Nah, ini saya ulang lagi jadi. Kalau dia netral, berarti tadi yang terhubung apa tadi? gak ada yang terhubung kalau netral. Gerak semua. K, L, M, G, A, I. Iya. Ya, maksudnya yang ikut bergerak maksudnya. Yang ikut bergerak cuma gear itu Pak. A dengan J sama F sama ke belakangnya. K, L, M, Ya, ya G, H, maksudnya itu I. dari A yang terhubung dengan ini, habis itu sama ini kan. Oh iya Pak. AF sama AC kan. Nah, C otomatis kan satu shaft. Yang F juga satu shaft kan ya. Ya betul. Nah, nanti kalau yang di speed tadi kan lewatnya AF dulu. Ya kan, Oh AF ya baru ke AF. belakang, baru ke gear 1 output shaft. Dan seterusnya F2, F3, F4. Lewat bawah semua kan ya. Nah, Ya sekarang betul. yang mundur. Nah, yang Jadi mundur berarti dari A ke J, M. ya, dari A naik dulu kan ke J. J ini kan satu shaft. Hmm. Satu shaft, yuknya yang ada di G1 itu dipindah ke M. Nah, akhirnya putarannya nanti adalah dari gear M ini ke main shaft, jadilah ini sebagai outputan. Kan gitu ya. Kalau misalkan R2, Kedua berarti dari A ke J ke L. L. Baru ke Lalu yang main shaft. misal Ya, ke T, shaft. R3 G, A, J, K, E, dari A J, ke J, terus K, K. B. Nah, K baru ke ini sama gear B lah ya. Ya. K ini dihubungkan ke gear B. Yang tadi itu L sama C ya berarti ya. Dihubungkan ke C. Nah, ini digerakkan yuk ke K sama B sehingga B-nya langsung muter
main shaft sebagai outputan. Jelas ya? Ada yang masih bingung nggak kira-kira untuk maju sama mundur dulu dah? Ini yang constant mesh. Kalau ini sudah gampang paham, nanti untuk yang selanjutnya juga akan ngikuti ya. Mana tadi yang lainnya? Ramadi mana Ramadi? Siapa? Gimana Di? Aman Pak, aman. Aman beneran apa aman? Bisa aman enggak ini? Nanti kamu Insya Allah, Pak. terpaksa. Insya Allah. Ya. Amadin. Siapa? Kenapa Pak? Gimana Din? Masih bisa Pak. berkopi ya? Berkopi Pak Ya. ini. Aman. Isan. Kopi Pak. Nah, Suhei mana Suhei tadi? Iya Pak. Gimana? Kamu terkopi apa enggak nih? Lebih mudah dipahami ini. Nanti saya pahamin lagi lah Pak. Oh ya udah. Nanti sambil dibaca lagi kalau memang masih bingung langsung ditanyain ya, Hel. Iya Pak. Yang tadi gimana, Hel? Yang poster tadi, bingungnya di mana? Itu cara kerjanya itu Pak. Nah, saya buka dulu ya. Yang ini? Yang ini kah, Hel? Iya Pak. Cara kerjanya itu. Yang berani jelaskan siapa nih kemarin? Kerjanya si poster. Ini yang single acting ya? Ramadi? Siapa? Bisa dibantu penjelaskan nggak? Ya. Itu kan Pak. Belum buka dulu. Ya. Pada saat disengage itu kan ditekan Nah, pedalnya itu terus ya. saluran yang masuk olinya itu kan tertutup. Gimana Di? Gimana ya? Putus suaranya. Gak usah takut salah. Jelasin. Kan pada saat ditekan spool itu Pak. Nah, lalu tertekan itu kan ke kiri. Ya. Nah, itu kan saluran itu tertutup. Ya. Gitu Pak. Kan Ya. ke kiri. Oli itu kan mendorong piston ke kiri juga membantu. Ya. Nah itu mendorong lever itu Pak, lever yang di depan piston tuh. Nah itu loh. Ya.
Nah, Berarti itu posisinya lagi apa, di? disengage, Pak. Nah, pada saat disengage ya. Kalau pada saat engage, Jadi itu kan kembali. Jadi piston itu ke kanan, Pak. ini balik lagi karena nggak ditekan ya. Ya, Terus baliknya ini karena spring itu, Pak. ya, ini ya. Terus olinya gimana olinya pada saat engage? Olinya itu kan bebas, itu kan salurannya terbuka itu. Langsung Ya, masuk ke oil pan. ya. Oke, jadi pada saat dia seperti gambar ini kan lagi tidak ditekan ya. Tidak ditekan berarti posisinya itu lagi engage tuh clutch-nya. Nah, kalau ini nggak ketekan otomatis spoolnya itu tadi buka nih ya. Kayak tadi yang dijelasin Rahmadi ya. Jadi ini buka, oli langsung bebas. Sirkulasi saja. Masuk langsung keluar lagi, masuk langsung keluar lagi. Ya kan? Karena ini salurannya kebuka. Nah, pada saat ditekan pedalnya, pedal clutch, otomatis ini spool piston ini itu akan kedorong ke kiri. Seperti gambar ini lah ya. Ini kan efek kalau dia ditekan mentok ya. Ini akan ditekan. Nah, akhirnya apa? Piston ini akan maju ke sini nutup saluran oli tadi. Sehingga yang terjadi salurannya ditutup, olinya akan masuk ke sini, ngumpul di dalam ruangan itu, lama-kelamaan timbul pressure karena dihambat, ya kan? Sehingga dengan bertambahnya pressure itulah dia akan ikut bantu mendorong piston ini kan gitu. Nah, ini mendorong piston ke kiri otomatis rilis lepernya ini yang ke clutch itu juga akan kedorong. Nah, ini akan lebih ringan karena dibantu dengan oli kan gitu. Nah, kalau misalkan pedalnya dilepas, otomatis ini akan kembali ke bentuk semula tadi. Kembali ke sini. Pistonnya ini akan balik ke kanan karena ditekan balik sama spring tadi. Nah, spring sehingga salurannya jadi terbuka. Nah, kalau sudah terbuka, otomatis ini akan sirkulasi lagi. Seperti itu ya. Hai, Suhaili. Pak, saya mau Ya, tanya, Pak. Pak. Halo? Itu yang di plat boosternya di Scania dan Nissan itu gimana, Pak? Cara kerjanya kurang kopi, Pak, tadi. Yang mana itu? Yang double ya? Iya, Ya, yang double. Yang ini ya? yang bukan yang bantuan kompresor air. Ya, ini kan? Iya, Pak. Nah, Oke, yang ini kan sebenarnya dari sini pun sebenarnya dia sudah ada bantuan oli ya. Kalau di mobil itu biasanya oli kopling lah ya. Kan ada tuh ngisi oli kopling ya. Nah, itu juga nanti membantu proses mempermudah penekanan dari pedal itu, menekan piston yang ada di sini, valve dan lain-lainnya, sehingga oli yang di sinilah yang dipakai untuk menekan di booster clutch ini gitu kan. Nah, oli ini nanti dia fungsinya adalah untuk membuka jalur yang ada di plat booster yang dihubungkan dengan udara. Jadi ini ibaratnya itu ada pintu ya, ada pintu lagi. Pintunya ini pintu khusus udara. Nah, pintu udara ini akan terbuka jika ada oli yang masuk ke dalam sini untuk membuka pintunya. Jadi selama belum ada oli yang masuk ke sini, penekanan ke sini, otomatis di sini akan di stop dulu sama udaranya akan di stop dulu. Nah, kalau sudah dibuka pintunya, nah nanti di sini udara akan lewat ke sini silindernya. Nah, di sini silindernya. Ini ada ruangan, ini kan pembatas ya.
Nah, ini ada pembatas. Nah, nanti dia akan udara di sini akan mendorong ini ke kanan. Ini ada spring nih. Nah, ini yang membedakan spring-spring sama di Komatsu ya. Nah, ini springnya bentuknya itu tirus, nggak rata gitu kan. Ini kecil membesar. Nah, nanti di sini akan kedorong nih. Nah, kalau kedorong, nah ini ada piston di dalam sini nanti yang terhubung dengan ini akan mendorong clutch-nya, mechanical clutch-nya di sini. Gitu. Jadi di sini udara itu nanti yang bertugas mendorong piston shaft di sini yang kecil untuk menggerakkan lever ini ya, release levernya. Nah, makanya di sini ada saluran lagi nih, saluran udara. Kalau olinya tadi yang dari master cylinder itu dia nanti berfungsi untuk membuka jalurnya saja gitu kan. Bukan oli langsung menggerakkan piston ini, tapi udaranya nanti yang mendorong. Nah, sebagai gambaran garis besarnya seperti itu. Nanti detailnya di bawahnya ini lengkap kayaknya ya penjelasannya. Tapi secara garis besarnya dari gambar ini adalah oli, ya kan? Oli masuk ke cloud booster, kemudian baru membuka pintu yang ada di silinder sini. Nah, kalau sudah terbuka pintunya, baru udara bisa lewat, bisa masuk, mendorong piston yang ada di sebelah sini, mendorong ke kanan, sehingga nanti ini akan ikut kedorong, karena ini sudah di mounting lah ini ya, sudah dihubungkan maksudnya. Nah, kalau misalkan nanti udah nggak diinjak, olinya udah nggak ada oli bertekanan lagi, ini akan nutup lagi. Kalau udah nutup lagi, berarti udara di sini ini nggak bertekanan lagi. Nah, nanti kalau udara itu biasanya akan terhubung ke udara luar kalau nggak salah ya. Jadi udah nggak bertekanan lagi, otomatis springnya ini akan membalikkan lagi ke posisi awal. Otomatis di sini akan ikut ketarik juga nih. Ikut ketarik ke kiri. Seperti itu. Bukan Pak, biasanya di trailer kan kalau break itu ada bunyi angin keluar itu gimana itu maksudnya? Itu nanti anginnya itu keluar itu, Dik, ke apa nanti ada saluran untuk buang udaranya. Yang itu ya. Iya, Pak. Sampai ya. Jadi biasanya kalau di break itu kan nggak bunyi ya. Tapi saat breaknya dilepas, itu kan baru ada keluar anginnya kan. Tim Scania mana tim Scania? Si Rizky tuh, Fauzan tuh. Rizky Maulana kak, sama Sophie kayaknya. Rizky Maulana. Atau Sophie lah. Sophie. Mana Sophie tadi? Sophie. Udah hilang kan Sophie ini? Sophie Borneo. Jadi kurang lebih seperti itulah mekanisme kerjanya. Nanti detailnya sampai cari ini ya di video-video lah. Nanti biar tambah paham lagi. Suhai mana Suhai? Ya, Pak. Kalau macet dia tidak bahaya. Gimana Hai? Tadi yang single acting tadi sudah masuk belum? Paham belum? Nanti mungkin saya pahamin lagi, Pak. Saya baca-baca lagi. Oke kalau begitu.
Kalau yang double acting itu lebih gampang lagi, Hai, karena dua-duanya itu sudah digerakkan sama oli. Jadi mau belok geser ke kiri atau geser ke kanan itu dia menggunakan media oli. Oke, sampai di sini dulu berarti ya, karena sudah azan asar. Kita lanjut besok. Nah, besok itu masih ada transisi ya, unmesh, terus synchronize, sama sistem kontrolnya. Terus sama pengetesan dan pengetelan ya, testing aja. Oke ya. Untuk hari ini kita cukupkan dulu. Kita lanjut besok lagi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi.